Kok mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa. Injil Korintus juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Selalu damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat tadi itu, kita akan membahas mengenai babi haikal ya. Yang katanya kalau ketemu Elia, dia akan lalap, dia makan Elia ini katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, juga tadi kita dengarkan bahwa dia menyebutkan kitab Korintus itu sebagai Injil, yaitu lihat di Injil 2 Korintus ya. Ini bodoh namanya, bodoh ya. Sejak kapan Korintus itu jadi Injil? Nah, jadi teman-teman sekalian juga Bapak Michael ini dia menerangkan bahwa dia tidak percaya karena Al-Quran memberikan keterangan Yesus itu lahirnya di bawah pohon kurma. Jadi dia tidak percaya kalau Yesus lahir di Bethlehem. Nah, hal inilah yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita dengarkan dulu ya ocehan daripada Babi Haikal berikut ini. Kok mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ya, teman-teman sekalian katanya sudah dia baca ya. Dia sudah baca Injil dari sejak SMP katanya. Tetapi nanti dia ngawur teman-teman sekalian. Dia ngawurnya begini, bahwa buka di Injil, yaitu di 1 Korintus 2 ayat 14 atau 2 Korintus pasal 2 ayat 14 itu. Ya, dia bayangkan katanya sudah mengerti Injil, sudah baca Injil, tetapi surat Korintus saja dia tidak tahu itu Injil apa bukan. Inilah bodohnya teman-teman sekalian, tapi sokoar. Ya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan dulu ya. Dengarkan ocehannya. Jadi nggak ada urusan, ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem, marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Nah, yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Oke, kita sudah dengarkan Babi Haikal bahwa dia membantah tentang kelahiran Yesus teman-teman sekalian karena Al-Quran menerangkan bahwa Yesus lahir di Jericho. Nah, ini udah jelas ya. Dia katakan Yesus lahir di Jericho karena memang Jericho adalah kota kurma. Tapi Alkitab dengan terang benderang memberikan kepada kita ya pengertian dan pemahaman bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Katanya itu ceritanya Rasul Paulus. Itu ceritanya Konstantin katanya. Yang mengatakan bahwa lahirnya di Bethlehem. Nah ini bodoh loh. Ya, data sejarah saja mencatat bahwa Yesus lahir di Migdal Edel. Dan di tempat kelahiran Yesus itu tidak ada pohon kurma. Ya. Tidak ada pohon kurma. Nah ini jelas teman-teman sekalian ya. Kita melihat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1. Alkitab katakan begini kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ingat teman-teman sekalian, tujuan Yusuf dan Maria bukan pergi ke Jericho untuk sensus. Karena pada waktu itu Kaisar Agustus ya memberikan perintah agar semua orang mendaftarkan dirinya ke kota kelahirannya. Dan Yusuf dan Maria, ya, mereka pergi ke Bethlehem, kota asal mereka, tanah kelahiran mereka. Jadi mereka dari Nazaret, mereka pergi ke Bethlehem. Untuk apa teman-teman sekalian? Mendaftarkan diri. Dan di sana Alkitab menjelaskan bahwa Maria
bersalin di sana di Migdal Eder. Karena Alkitab di Injil Matius itu menerangkan kepada kita bahwa mereka tidak mempunyai tempat lain. Memang kandang domba tidak disebutkan di sana, tapi ingat, Yesus dibaringkan di palungan. Palungan ini ya itu identik dengan makanan hewan. Teman-teman sekalian. Jadi sangat jelas. Bahkan kalau kita melihat dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Juga diberikan keterangan kepada kita oleh Injil Lukas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, kota Daud di mana? Di Betlehem. Ya, tanah Yudea. Nah jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Haikal ini sangat ngawur sekali. Ya sok-sokan membantah Elia. Ya. Padahal Elia sudah memberikan data yang jelas. Nah kalau memang itu gentleman, Anda jangan itu larang dong. Ya muslim-muslim yang demo-demo itu mau laporkan. Kalau Anda mau diskusi, ya jangan udah mentok kalah debat, ya kalah argumen. Solusi utama demo, ajak umat untuk demo dan desak pihak kepolisian untuk tangkap. Ya, jadi itu jawaban kita di sesi pertama ini dari Haikal, teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan, dengarkan lucu-lucunya dia berikut ini. Nggak ngerti apa-apa orang bodoh. Farid Anil jahilin. Ya berpaling aja, ya deh. Apa kata lu dah? Gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa. Apa kata lu? Lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua, coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Oke, teman-teman sekalian, itulah video terakhir daripada Babe Haikal yang akan kita komentari ini, teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasanya lakum dinukum waliyadi. Oke, saya sangat tertarik dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kenapa kalian terus masuk ke kamar orang? Kenapa Babe Haikal terus mengganggu kekristenan, menuduh yang macam-macam, bahkan mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi? Kan seharusnya kalau Anda menggunakan surat Al-Kafirun itu bahwa lakum dinukum waliyadi, harusnya Anda tidak perlu nyindir-nyindir Kristen. Anda menyampaikan di podcastnya Deddy Kobuser kan sebelum Elia viral bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Nah ini Anda melanggar sendiri lakum dinukum waliyadi itu. Jadi jangan salahkan kekristenan. Kalau kemudian kami harus mereaction, harus meluruskan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan kalian. Apalagi Anda berkata Yesus lahir di Yeriko. Mana datanya bro? Mana data sejarahnya? Jika memang Yesus lahir di Yeriko. Karena kalian tidak bisa membuktikan hal itu. Kemudian kalian juga ya tidak tahu bahwasanya Migdal Eder itu atau di Bethlehem itu tidak tumbuh kurma. Tidak ada pohon kurma di sana. Jadi sudah sangat jelas, kita masing-masing lah, agamamu, agamaku. Nah bayangkan ngawurnya dia teman-teman sekalian. Seperti saya katakan di awal tadi, ini Babe Haikal katanya sudah khatam Injil. Artinya dia sudah baca dari sejak SD, SMP kah, baca Injil. Sementara dia menyebutkan kitab Korintus sebagai Injil. Goblok nah itu. Goblok. Kitab Korintus itu bukan kitab Injil. Itu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ingat, bukan Injil seperti yang ada di pemahaman Islam. Karena Islam memahami Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa lalu diajarkan kepada Bani Israel. Dalam perspektif kekristenan, Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus yang ditulis oleh murid-muridnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya,
Jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan kita dan juga reaksinya kita ya, dan data yang kita berikan juga tadi bahwa dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dan Matius pasalnya yang ke-1 ayat 21 menerangkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem di kota Daud, dan juga dalam Lukas 2 ayat 11 itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian, sekali lagi Babe Haikal, Isamu bukanlah Yesusku, Yesusku bukanlah Isamu. Jangan menyamakan, kami tidak percaya kepada nabi Anda, bahkan termasuk kepada Nabi Muhammad. Kami tidak percaya karena pengkanonan ya itu sudah tentang kenabian itu sudah tertutup, sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi Tuhan mengutus nabi-nabinya. Ya, Tuhan mengutus nabi-nabi, Tuhan mengutus rasul, ya itu sebelum Tuhan Yesus. Ya, ini pun rasul pun juga sebenarnya dalam perspektif Islam berbeda lagi dengan Kristen teman-teman sekalian. Ya, berbeda ya. Karena kita di perjanjian lama itu tidak ada istilah rasul. Ya, yang ada adalah nabi ya, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan lalu disampaikan kepada manusia. Nah, Tuhan di zaman dulu Tuhan berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tapi di akhir zaman Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dia berbicara melalui itu untuk menyatakan ya jalan kepada kita bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar dan yang membawa kita kepada kerajaan surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Buka kitab suci manapun, termasuk kitab suci Babe Haikal, buka. Tidak ada berani yang berkata, nabinya tidak berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tapi Yesus Kristus, dia menyatakan hal itu. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.